Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Solih-Solihah, bertemu lagi dengan Ustadzah Wulan. Pekan ini kita akan belajar meneruskan materi pekan kemarin. Nah, sebelum Ustadzah mulai, Ustadzah punya kuis dulu untuk Solih-Solihah. Kuisnya cukup mudah untuk Solih-Solihah. Selama beberapa pekan kemarin, Solih-Solihah sedang belajar tentang pahlawan. Nah, menurut Solih-Solihah, siapa sih orang yang bisa disebut sebagai seorang pahlawan? Silahkan tulisan jawaban Solih-Solihah di kolom komentar dengan menuliskan nama, kelas, dan jawaban. Ustadzah tunggu ya. Nah, Solih-Solihah, pekan kemarin kita sudah belajar tentang pengukuran panjang. Bagaimana menurut Solih-Solihah? Cukup mudah ya untuk belajar pengukuran panjang. Nah, Solih-Solihah bisa mengasah skill Solih-Solihah dalam melakukan pengukuran panjang dengan rajin berlatih di rumah. Jangan lupa ketika mengukur sebuah benda, pastikan dimulai dari angka 0 dan silakan Solih-Solihah teliti ketika membaca skalanya. Nah, kuncinya itu. Nanti Solih-Solihah bersama ayah bunda atau dengan adiknya bisa belajar bersama di rumah. Nah, Solih-Solihah, hari ini Solih-Solihah akan belajar tentang pengukuran berat. Kenapa sih kok kita harus belajar pengukuran berat? Ada yang tahu? Ya, jadi kita belajar pengukuran berat supaya kita mengetahui berat suatu benda. Untuk mengetahui berat suatu benda, kita harus memiliki namanya alat ukur berat. Nah, ini Ustadzah punya contoh ya. Ini adalah salah satu contoh alat ukur berat. Namanya adalah timbangan. Nah, Solih-Solihah, alat ukur berat itu ada bermacam-macam. Ini hanyalah salah satu contoh. Solih-Solihah bisa mencari informasi, bisa dengan membaca buku atau dengan mencari tahu di internet didampingi oleh ayah bunda tentang macam-macam alat ukur berat. Solih-Solihah, seperti halnya dengan pengukuran panjang, pengukuran berat itu juga memiliki satuan. Satuan pengukuran berat yang biasa digunakan adalah gram dan kilogram. Nah, 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. Nah, seperti yang Solih-Solihah lihat, timbangan yang Ustadzah miliki ini ada skalanya. Dan di sini tertulis 1 kilogram. Terus 2 kilogram berarti sampai angka 0 lagi sama dengan 3 kilogram. Jadi timbangan yang Ustadzah miliki ini hanya bisa digunakan untuk menimbang benda yang beratnya maksimal 3 kg. Jika melebihi 3 kg maka tidak bisa menggunakan timbangan ini. Jika Solih-Solihah amati, di sini ada skala. Coba perhatikan. Di sini ada skala 100, 200, 300, 700, 900. Nah, di sini 900 berarti sampai di 1 kg ini adalah 1000 gram. Tadi sudah Ustadzah sampaikan kalau 1000 gram sama dengan 1 kg. Nah, kemudian dalam menggunakan alat ukur berat ini yang harus diperhatikan adalah skala harus di angka 0. Sebelum bendanya ditaruh di atas timbangan ini, skalanya harus diurutkan atau harus tepat di angka 0. Jika tidak, maka ini bisa diatur. Di sini ada pengaturannya, bisa diputar-putar. Nah, contohnya ini Ustadzah memiliki gula. Gulanya Ustadzah ini itu sebenarnya 1 kg, tapi karena sudah dibuka sehingga tidak ada 1 kg. Ustadzah mau tahu ini berapa berat benda yang Ustadzah miliki. Nah, jika kita amati, berat gula yang Ustadzah miliki itu adalah tepat di skala 900. Ini ya, tepat di skala 900. Skala 900 ini
berarti satuannya adalah gram. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa berat gula yang Ustadzah miliki sama dengan 900 gram. Nah, yang harus diperhatikan dalam membaca skala adalah pandangan mata harus sejajar dengan garis skala, karena kalau tidak sejajar nanti hasilnya tidak tepat. Nah, bagaimana solih-solihah? Cukup mudah ya penggunaan alat ukur berat. Yang harus diperhatikan di sini adalah ketelitian saat membaca skala ukur. Nah, sekarang bagaimana cara membandingkan berat dua buah benda? Seperti hanya pengukuran panjang, untuk membandingkan berat dua buah benda, kita harus mengetahui berat benda tersebut. Jadi langkah pertama adalah menimbang benda tersebut supaya kita mengetahui beratnya. Setelah ketemu beratnya, nanti baru dibandingkan. Nah, saat membandingkan, ingat kembali penggunaan tanda lebih kecil, lebih besar, dan sama dengan. Selain itu, perhatikan satuan yang digunakan. Nah, Ustadzah akan memberikan satu contoh. Nah, contohnya Ustadzah memiliki dua buah benda yang beratnya, benda pertama adalah 29 kg 450 gram dan benda kedua beratnya 135 kg 5 gram. Nah, ingat penggunaan tanda lebih kecil, lebih besar, dan sama dengan. Nah, langkah pertama, soli-soli harus sudah tahu dulu ya, kalau kilogram dan gram itu lebih besar kilogram. Nah, bandingkan dulu satuan kilogramnya. Di sini 29 kg dan di sini 135 kg. Terlihat bahwa 29 lebih kecil dari 135 kg. Maka tanda yang tepat untuk soal yang Ustadzah miliki adalah lebih kecil. Cukup mudah ya, solih-solihah ya. Bagaimana cara untuk menjumlahkan dan mengurangkan berat benda? Cara untuk menjumlahkan dan mengurangkan berat benda sama dengan ketika kita menjumlahkan atau mengurangkan panjang benda. Caranya yaitu ketika kita menggunakan cara bersusun, maka satuannya harus diurutkan, kemudian dijumlahkan atau dikurangkan dari bilangan yang paling belakang. Kalau misalnya kilogram sama gram berarti dari gram dulu, setelah selesai nanti baru kilogram sama gram. Setelah ini silakan solih-solihah bisa mengerjakan aktivitas 11. Jika solih-solihah sudah selesai mengerjakan aktivitas 11, silakan solih-solihah boleh mengerjakan soal pengayaan. Oke solih-solihah, semoga bermanfaat. Demikian dari Ustadzah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.